Setelah Shio kehilangan Hancairin dan tidak bisa menyelamatkannya, dia berpikir, aku tidak punya kekuatan lagi untuk menahan dampak arus balik kekuatan ini. Jika aku tidak hati-hati, keberadaanku bahkan bisa lenyap sebagai harga kekuatan untuk yang digunakan. Tapi Hancairin sudah mengalami mental dominasi yang sangat signifikan. Jika pikirannya terus tercemar, mungkin dia akan benar-benar runtuh. Tidak akan bisa dipulihkan dengan defense art medical milikku. Jadi, aku tidak perlu ragu sekarang. Jika tidak sekarang, maka semua ini akan terlambat, ucap Shio. Shio bersiap-siap mengeluarkan jurus barunya. Aku harus mengejarnya. Shio mengepalkan tangannya, membuka sedikit rongga di antara kedua tangannya. Aura merah terkumpul di antara kedua telapak tangannya. Dalam hatinya dia berpikir, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku, ini ada hal yang layak. Lalu aura merah terkumpul di sana, namun sebelum itu terjadi, beberapa orang menerobos masuk ke sana. Di sana adalah si ketua Hunter bersama orang-orangnya. Orang itu berkata, Hunter Meng Shio, kau yang ada di tempat base itu sebelumnya bukan? Shio menghentikan gerakannya. Kau, ya saat ini kekuatanku sendiri tidak cukup. Dalam hatinya dia berpikir, karena aku perlu mengubah terlalu banyak pertukaran. Tapi jika Yohana dan Lee Sion ada di sini, kurasa dia dua magician jenius yang bisa membuka ruang menembus waktu untukku. Kita pasti bisa melakukannya. Shio berteriak. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Apa kalian berdua bisa menggunakan sihir teleportasi? Apa maksudmu? Aku bisa, tapi kenapa tiba-tiba? Tapi kita perlu harus mengejarnya langsung. Kita harus menggabungkan jejak sihir teleportasi yang dia tinggalkan dan mengikuti dia ke tempat dia kabur, ucap Shio. Di sana dia berkata, seiring ruang itu ditutup, ruang itu tidak dapat dibuka lagi dengan menggabungkan jejak sihir yang ditinggalkan. Walau kita pergi untuk mensinkronisasikan energi sihirnya, kita tidak akan bisa mengkalkulasikan koordinatnya secara tepat. Sayang yang mustahil untuk mengejar dia, Shio. Jika kalian berdua bisa membuka ruang, maka aku bisa mencoba mencari koordinatnya dan menghubungkan kedua ruang itu, ucap Shio. Di sana Leharin hanya berkata, apa? Benarkah? Kau bisa melakukan itu, konsep menghubungkan ruang? Ya, tidak ada waktu lagi, ucap Shio sambil berteriak. Kalau begitu, kita bisa coba dulu. Ya, aku soga. Aku akan mencoba sebisaku, ucap Hebon. Lalu dia mengeluarkan jurusnya. Sementara itu di pinggirnya, Leharin juga mengeluarkan jurusnya. Mereka berdua menggabungkan kekuatan. Tiba-tiba saja ledakan terjadi. Suatu aura di sana. Shio yang tidak mau kalah, dia juga melanjutkan pose yang tadi. Akhirnya kekuatan mereka pun bergabung. Mengubah peraturan itu memang tidak mungkin. Mungkin menjadi. Itu adalah sesuatu hal yang tak mungkin. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Jantungku berdebar keras seperti mau meledak, ucap Shio. Tapi aku tidak bisa berhenti kali ini. Walau aku harus mati, aku harus menyelamatkannya. Aku harus menyelamatkan orang itu, ucap Shio. Akhirnya ledakan yang paling besar pun terjadi, dan setelah ledakan itu berakhir, sebuah gate atau portal teleportasi muncul. Selain itu pemberitahuan juga muncul. Keahlian reality manipulasi milik Shio telah bertambah 2,1%. Shio yang kelelahan, dia tertunduk karena kehabisan tenaga. Dia hanya bisa mennapas dengan dalam. Di sana, Leharin dan Moncebol juga berkata, mustahil, dia benar-benar berhasil. Tolong kalian pergi duluan, ucap Shio. Aku akan ke sana setelah kalian. Namun di sana ada juga si ketua Hunter. Bagaimana mungkin ini, Shio? Siapa sebenarnya dia? Ya, merupakan itu, siapapun sebenarnya dia. Kita harus bergegas terlebih dahulu, ucap ketua. Kita harus pergi ke sana. Sambil memasuki gerbang, mereka bersiap-siap berjalan. Kita harus menyelamatkan Hancairin. Tolong kalian urus yang ada di sini dan lindungi Master Aurelian. Mereka bertiga masuk ke sana. Baiklah, kami akan datang ke sana dan mengurus yang ada di seberang portal ini dan melenyapkannya. Sementara itu, Montaibon berkata, sayang sekali aku harus meninggalkan Aurelian, tetapi masih bisa hidup setelah melawan bajingan monster seperti itu. Sudah merupakan keberuntungan tersendiri. Dan juga selain ini, aku memiliki Hancairin ada di sini. Melihat kondisinya, mentalnya hampir roboh. Mungkin hanya beberapa menit lagi dia akan menjadi milikku. Yang berarti dia akan menjadi boneka yang mengikuti perintahku seterusnya. Namun tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu. Tangan kiriku yang hilang hanyalah masalah kecil. Dia tersenyum dengan sirkuit sihirku, internalku telah dihancurkan. Kalau begini, aku tidak mungkin akan bisa menggunakan sihir lagi seumur hidupku. Tetapi hal yang terpenting adalah aku masih hidup. Ruangannya telah tertutup. Orang itu tidak akan bisa mengejarku sampai ke sini, ucap Taibon.
Namun di belakangnya tiba-tiba muncul sebuah portal keunguan. Taibom kaget dengan aura yang dipancarkan di belakangnya. Dia bersiap-siap berbalik, dan saat berbalik melihat para kesatria itu sudah ada di sana. Apa? Ruangannya terhubung. Ucap Taibom. Tidak mungkin orang itu juga ke sini, bukan? Tapi dia tidak melihat Siwo. Dia senangnya minta ampun karena tidak melihat monster Siwo ada di sana. Jadi dia tidak ada ya. Di sana orang-orang di sana jadi kebingungan, apa kau jadi gila setelah kami datang ke sini? Katanya yang lucu. Tentu saja lucu melihat bajingan kalian seperti kalian datang ke tempat seperti ini. Kalian pikir kalian bisa melakukan sesuatu padaku? Ucap Taibon. Apa kalian tahu tempat apa ini? Tempat apa yang kalian datangi ini? Lihat sekeliling kalian, ucap Taibon. Kalian dengan senang hati masuk ke kuburan kalian. Itu adalah lingkaran sihir aplikasi, ucap Liherin. Apa-apaan ini, ucap Liherin. Selain itu, orang yang lain juga berkata, ya, kekuatan sihirnya menutupi seluruh ruangan ini. Sementara itu, Taibon berkata, ya, tempat ini adalah panggung eksklusifku. Kalian bersiaplah mati. Lalu tiba-tiba saja mereka tertekan oleh aura yang sangat kuat. Kekuatan mental langsung menurun. Taibon langsung berkata, taib milikku adalah mental dominasi. Naik level di tempat ini. Aku telah berlatih terus-menerus di tempat ini. Secara harfiah, ini adalah kekuatan dominasi yang kumiliki saat ini. Udara, kecepatan angin, lalu bahkan ruang dan waktu, semua aturan di dunia ada di dalam dominasiku ketika berada di tempat ini. Jika aku memerintah kalian untuk bersujud, maka kalian akan bersujud. Dan jika aku memerintahkan kalian untuk mati, maka kalian tidak punya pilihan lain selain mencabut nyawa sendiri. Dalam ruangan ini, aku adalah dewa, ucap Taibon. Sekarang saat Taibon akan berkata, kalian harus Namun tiba-tiba saja omongannya terhenti karena melihat sesuatu di belakangnya. Seperti ledakan energi. Sebuah energi yang kuning melesat maju ke arah Taibom. Apa-apa itu? Taibom menghindar. Bajingan monster itu. Apa dia juga datang ke sini? Tapi tidak ada gunanya. Walau dia monster di hadapan dewa dan di ruangan ini di mana dominasiku benar-benar absolut, itu tidak akan berhasil. Monster hanyalah makhluk biasa di hadapan dewa. Walau dia ke sini dan melangkah ke tempat ini, ucap Siwo. Walau dia melangkah ke tempat ini, tapi Taibon merasakan sesuatu ketika dia menahan energi ledakan milik Siwo. Tunggu dulu, jika dia ke sini, apa makhluk itu juga ada di sini? Itu berarti, apa aku membawa makhluk mengerikan itu sambil membayangkan sosok Hercules yang jauh berada di dalam imajinasinya ke ruang dominasi mental. Aku membawa monster itu kemari. Sialan, ucap Taibon. Tiba-tiba saja Taibon pun ketika sadar-sadar langsung berada di dalam pikiran Siwo. Aku jelas sudah memperingatkanmu. Seseorang berkata seperti itu, dan itu adalah Hercules. Hercules dan auranya yang sangat tinggi, bahkan terlihat seperti raksasa. Taibon dan hanya terlihat seperti kecil. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menggangguku, ya kan? Hercules marah karena latihannya terganggu. Dia menyiapkan bogem untuk Taibon. Bogem itu sudah ada di depan mukanya. Taibon di sana hanya bisa bersiap-siap dengan semua yang terjadi. Cih, ucap Taibon dan kecak. Dan akhirnya energi ledakan milik Siwo pun mengenai tubuh Taibon. Di sana Siwo muncul keluar dari portal dan melompat ke atas. Taibon juga melihat orang itu. Wah, ya, orang ini benar-benar tidak waras, ucap Taibon sambil melihat ledakan-ledakan energi ada di sana. Siwo berhasil melepaskan semua segelnya. Sihirnya sudah dilepas, ucap Hairin. Di sana Siwo melangkah maju ke Taibon. Taibon benar-benar ketakutan di sana. Dia hanya bisa memandangi Siwo sambil bergidik ngeri. Menjauhlah, jangan dekati aku bilang kau, menjauhlah, tolong jangan dekatiku, tolong jangan. Namun Siwo hanya melewatinya begitu saja. Siwo tidak peduli pada orang seperti dia. Dia lebih mempedulikan bagaimana kesehatan mental milik Hancairin yang sudah terkena mental sangat jauh. Cairin, ucap Siwo sambil mencoba menyentuh pundaknya. Jangan coba untuk menahannya segalanya sendirian, ucap Siwo. Jika berlebihan, kau hanya akan menjadi tercemar pada akhirnya. Terkadang kau perlu meluapkan segalanya, ucap Siwo. Dan tahu bagaimana caranya untuk berpaling. Seorang wanita yang memikul harapan semua orang.
Aku tidak tahu dan tidak mungkin tahu seberat apa beban yang kau jalani. Siwo mengalirkan energi miliknya, energi divine miliknya dialirkan ke tubuh Cairin. Tidak ada cara dunia untuk memandangmu. Tidak perlu kau jadikan dunia sebagai peralatanmu, ucap Siwo. Sementara itu di dalam pikiran Cairin, tidak apa-apa kau menyingkirkannya. Cairin hanya termenung di sana di suatu lemari yang sangat gelap dan kosong. Namun lemari itu tiba-tiba saja terbuka dan terlihat sosok Meng Siwo ada di sana. Tidak apa-apa walau tidak sempurna, ucap orang itu. Tidak apa-apa juga meski kau tidak berkorban dan pikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu adalah hal yang bagus. Hanya setelah itulah kau bisa memikirkan hal yang lainnya. Pemberitahuan muncul. The Gentleman Benevolence Red Holiness Property Wisdom telah meningkat menjadi SSS. Jadikan dirimu sebagai prioritas utamamu, ucap Siwo kepada Han Cairin. Butuh kebenaran dan butuh keberanian untuk jadi egois dan yang paling dibenci orang lain. Dicintai semua orang itu. Han Cairin, itu tidakmu, namun tiba-tiba saja di sana Han Cairin sadar. Siwo, Tuan Siwo, kenapa aku di sini dan kenapa kau juga ada di sini? Siwo di sana kelelahan karena menggunakan energi divine-nya terlalu banyak. Untunglah. Namun di saat semua itu Siwo masih bisa tertawa untuk menenangkan Han Cairin. Untunglah kalau begitu. Untunglah kau tidak apa-apa. Sekarang aku akan mengurus orang itu. Masih ada yang harus diperhatikan, ucap Siwo. Di sana Siwo berkata kepada ketua Hunter dan bersama antek-anteknya, bisakah kalian semua membantuku sedikit, ucap Siwo. Ya, kita pun dipindahkan ke scene berikutnya atau beberapa hari kemudian terlihat dalam portal berita, baik itu koran ataupun online. Pembantaian dramatis Aurelian dan Han Cairin lalu diselamatkan. Tidak ada luka yang dilaporkan. Pujian berdatangan dari seluruh dunia. Wakil dari Prancis mengekspresikan rasa terima kasih untuk Presiden Korea. Itulah yang paling disorot. Sementara itu, ini adalah si ketua Montaibom. Apa Montaibom kalah? Akhirnya dia tertangkap. Oh Juwon hanya bisa tertawa ketika melihat keuntungan seperti itu. Itu mungkin sulit dipercaya, tapi Montaibom tidak tertangkap oleh hunter kelas SS lainnya. Apa maksudnya, ucap Juwon? Sepertinya yang menangkapnya adalah Meng Siwo. Siwo lagi, ucap Juwon. Untuk jaga-jaga saya akan melakukan investigasi lagi, bos. Lupakan, ucap Juwon. Bajingan itu memang tidak biasa. Aku sudah tahu ada yang tidak biasa tentang orang itu. Dia bisa menangani eksekutif Leva Raptor seperti itu. Sekarang kesombongan Montaibom tidak ada batasnya. Tapi itu malah membantuku kali ini. Hahaha. Bagaimana dengan Pandemonium Gyeonggi-do? Karena mereka kehilangan pemimpin mereka. Harusnya tak ada masalah untuk menyerap pasukan yang tersisa, Tuan. Bagus. Setelah Montaibom kalah, jadi aku bisa menguasai semuanya. Menyingkirkan Jo Bukchon dan Montaibom yang merupakan duri di sisiku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ketika semuanya berjalan sesuai rencana, anak buahnya malah berteriak, Tuan, kita dalam masalah. Apa maksudmu dalam masalah? Pandemonium Gyeonggi-do telah dihancurkan. Ngomong kosong macam apa yang kau lakukan itu, ucap Juwon. Apa yang kau bicarakan? Ya, orang yang tadi berkata semua pandemonium yang terletak di Gyeonggi-do telah dihancurkan oleh hunter kelas S dan orang dari Biro Inspeksi. Di sana Juwon hanya terkaget. Apa? Seluruh pandemonium Gyeonggi-do telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mungkin orang Biro Inspeksi itu bisa mengetahui markas kita yang ada di Gyeonggi-do? Di sana orang yang tadi berkata mungkin Montaibom yang bertanggung jawab atas Gyeonggi-do telah membocorkan lokasinya. Tidak, bukan ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Bukankah ada restorasi yang panjang dipasang padanya? Tidak mungkin batasan itu bisa dilepas. Apa mungkin batasan itu bisa dihapus? Kutukan itu bisa dihapus? Tidak mungkin, ucap Juwon. Restriksinya dihapus hampir mustahil, tapi hanya itu kemungkinannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sambil membayangkan batasan itu bisa dihapus. Jika batasan Jo Bukchon juga bisa dihapus, karena Jo Bukchon tahu apa yang kami ketahui, aku akan mencoba menyingkirkannya. Jika restriksinya telah dihapus, informasinya pasti bocor, ucap Juwon. Yang mengendalikan situasinya kini bukan kami lagi. Jadi para bajingan itu ya, ucap Juwon. Siapa yang menghapus batasan itu? Ucap Juwon sambil berteriak kesal pada anak buahnya. Tuan, ada hal yang lain yang perlu saya laporkan, tapi bisakah Anda melihat ini? Hal lain apa? Aku berturut-turut mengalami kejadian sial, ucap Juwon.
Lihat ini di channel YouTube Mengshiwo, sebuah video yang mirip dengan apa yang kita upload sebelumnya telah diposting. Apa yang dia katakan? Memangnya orang ini ngapain di YouTube, kata Juwon sambil melihat handphonenya dan mengeplay video itu. Dalam videonya, Siwo berkata, "Hai kau, ya kaulah yang berikutnya," sambil menunjuk Mengshiwo. Akhirnya kita pun dipindahkan scene ke suatu ruangan di grup SH. Ini adalah kakeknya Han Chae-rin sedang rapat dengan si ketua Hunter dan orang-orang lainnya. Si kakek berkata, "Aku benar-benar berterima kasih pada kalian." Ketua hanya bisa termenung. "Berkat kalian, Chae-rin masih selamat. Apapun yang kalian inginkan, katakan saja padaku," ucap kakek. Soal itu di sana orang lain juga berkata, "Apa tidak masalah kita menerima sesuatu seperti ini? Yang kami lakukan cuma berdiri di sana, terus berteriak kesakitan, tidak melakukan apa-apa dan pingsan, terus kehilangan kesadaran." Si ketua berkata, sebenarnya apa Anda mengenal seorang hunter bernama Mengshiwo?" ucap si ketua. Kita pun dipindahkan ke scene Mengshiwo. Mengshiwo berada di bengkel pandai besinya. "Terima kasih telah menyelamatkannya, Hunter Mengshiwo. Ini adalah si Sahaya Polri. Berkat dirimu, pandemonium wilayah Gyeonggi telah aman dan organisasinya juga sudah dibantai sepenuhnya. Meski pasukan mereka masih kuat, mereka sudah terpuruk, dan setelah itu pandemonium tetap ada di jalan yang tidak bisa dibalikkan. Entah bagaimana, aku harus berterima kasih." Namun di sana Siwo terus menggelengkan kepalanya. Hei, tidak usah berterima kasih. Tapi Direktur Biro Inspeksi Baek Sonje juga memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Baek Sonje sambil mengingat-ingat pertemuannya bersama Baek Sonje di taman itu. Siwo berkata, "Bagaimanapun aku melakukannya untuk alasan pribadi. Aku tidak mau terlibat dengan orang-orang itu lagi," ucap Siwo dalam hati. "Itu hanya harga yang harus dibayar karena menghiraukan peringatanku. Hanya untuk melindungi Soa dan seorang-orang di sekitarku. Aku, Hunter Mengshiwo." Tiba-tiba saja dia berkata, Minjung berkata, "Di sini kau rupanya." Namun sebelum itu terjadi, Minjung melihat seseorang yang itu adalah si Master Aurelian. "Master Aurelian ingin bertemu denganmu," kata translatornya. Dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan terima kasih. Aurelian berkata, "Aku datang untuk meminta maaf atas kelancanganku sebelumnya." "Minta maaf?" Siwo bingung dengan semua itu. "Memangnya kau ini salah apa?" Aurelian berkata, "Aku ini dulunya orang jenius. Metalurgi adalah bidang ilmu yang terbaik dan bahan yang pelajari tentang perilaku fisika, kimia, unsur-unsur logam. Makanya aku disebut jenius. Trade awakeningku adalah metalurgi kelas S. Aku dengan mudahnya mencapai apa yang tidak bisa dicapai orang lain. Apa yang tidak berani dilakukan orang lain, aku bersedia mencobanya. Sebelum kusadari, aku sudah dipanggil sebagai pandai besi terbaik di dunia," ucap Aurelian. "Tapi aku tidak puas dengan itu. Tempat yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi. Aku membayangkan aku mencambuk diriku terus-menerus untuk melaju ke depan seperti kuda pacu. Tetapi kemudian aku melewati dan dihalangi oleh tembok yang bernama dewa itu sendiri. Berapa kali pun aku mencoba melawannya, dan dengan cara apapun, aku tidak ada yang berhasil dan terus terjatuh ke arah yang sama. Kukira tidak ada kompetitor yang bisa menantangku, tapi nyatanya aku tidak bisa mengungguli diriku sendiri. Saat aku melihat kembali diriku sendiri, aku menyadari bahwa aku membenci metalurgi," ucap Aurelian. "Aku yang mencongkai metalurgi lebih dari siapapun kini. Oleh karena itu, pedang yang dibuat untuk Han Chae-rin itu adalah mahakaryaku yang terakhir. Karena aku tidak yakin aku bisa membuat pedang yang lebih hebat dari itu," ucap metalurgi. "Saat itu, aku bertemu denganmu, dan aku terpukau setelah melihatmu." Aurelian juga berkata, "Aku kagum padamu. Di sisi lain, aku merasa iri dan cemburu. Jadi aku ingin meminta maaf atas kelancanganku yang sebelumnya. Tanpa disadari, jika aku mengenalmu sedikit lebih cepat, aku bisa berubahkah? Apa aku bisa berubah lebih hebat lagi? Karena sudah begitu, mungkin aku masih bisa mencintai metalurgi. Sekarang aku ingin melepaskan ketamakan itu. Aku sudah sangat lemah dan tua. Aku bangun kembali setelah jatuh. Lebih baik, lebih cepat sedikit saja. Jika aku mengenalmu, sayangnya, aku tidak bisa mengenalmu lebih cepat."
Mereka aku yang kujanjikan akan kuberikan setelah aku pulang ke Prancis. Aku berharap dapat menyaksikan peleburannya dengan mataku sendiri. Sekarang aku berencana untuk melepaskan semuanya. Siwa tersenyum setelah mendengar nasib buruk yang dialami oleh Aurelian. Dia berkata, yang kau perlukan bukanlah metodologi yang hebat. Apa kau tahu? Orang yang bernama Confucius? Maksudmu salah satu dari 3 sage? Ucap Aurelian. Ya, Confucius juga memiliki pemikiran yang mirip. Kebijakan atau kebenaran kebijaksanaan pikiran sang pemuda Tide SSS telah diaktifkan. Bahkan sekarang kau tahu kalau dimulai dari kemarin apa yang mungkin rata-rata masa hidup manusia itu waktu sekitar 37 tahun. Confucius berusia 50 tahun saat itu dibandingkan dengan sekarang, artinya ia berusia lebih dari 100 tahun. Tapi dengan tubuh yang sudah menua, dia pergi untuk mengejar mimpinya di dunia yang kacau di mana perang tidak berhenti. Dia naik ke tingkat menjadi yang lebih hebat. Dia akhirnya berhasil menjadi sage terhebat di dunia. Apa alasan kau tidak bisa mencapai mimpimu? Ucap Shio. Aurelian benar-benar terkagum. Aku pikir aku bisa benar-benar melakukannya. Ya, tentu saja belum terlambat untuk mulai sekarang. Tidak ada yang namanya terlambat di dunia ini, ucap Shio. Sekarang kau sudah tahu harus kemana untuk melangkah, bukan? Untuk menyalurkan tenagamu juga kau tahu harus kemana. Aurelian di sana hanya termenung. Lalu dia tersenyum. Kau sudah menyelamatkan hidupku 2 kali, Hunter Mengshiwo. Memulai lagi ya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kau mengasah indramu kembali dan mencoba mencuat equipment sebagai demonstrasi? Dengan begitu, mungkin aku akan mengajarimu beberapa trik. Bagaimana kalau kau membuat equipment untuk Nona Minjung di sini? Di sana Minjung kaget karena akan dibuatkan equipment oleh Master Aurelian sendiri. Hah? Aku? Benarkah? Alasan kami dapat menyelamatkanmu kali ini jika bukan karena Nona Minjung yang memohon dan meminta kami. Aku mungkin tidak tahu kalau kau diculik. Semuanya berkat Hunter Mengshiwo, ucap Minjung. Equipment-nya saya sudah harusnya menjadi miliknya. Aku tidak mungkin menerima itu. Di sana Siwa berkata, ayolah, karena kau juga menjaga rumahku, Nona Minjung. Aku benar-benar sangat terbantu. Ya, itu cuma jaga rumah, tidak ada masalah, ucap Minjung. Di atas itu semua ini adalah berkat menjaga yang berbakat dari Biro Inspeksi. Kau sangat berhak untuk menggunakan equipment itu. Equipment yang dibuat oleh Master Aurelian sendiri. Aurelian berkata, mendengar banyak tentang para pengawal Biro Inspeksi ya. Mereka bekerja keras untuk dunia ini. Bagus sekali, aku akan buatkannya untukmu, Nona Minjung. Minjung kaget, apa? Benarkah? Hatur nuhun, terima kasih, arigato. Pertama-tama aku harus pergi ke Prancis untuk membawakan Orichalcum dan mungkin sedikit demi sedikit, tapi mungkin ini tidak tahu malu, tapi dapatkah aku mengamati belajar tentang proses peleburan Orichalcum? Kamu menyontek teknikku ya, biaya lesku itu mahal loh, ucap Shiwo. Ya, 1 hadiah untuk seminar, 1 untuk menyelamatkan nyawaku, dan 1 untuk biaya pengamatan. Bagaimana kalau 3? Apa maksudmu 3? Bagaimana kalau 3 Orichalcum kuberikan? Shio di sana tersenyum. Aku tidak terlalu menguntungkan tentang itu, tapi ya, untuk merayakan awal yang baik dan merayakan awal barumu dan kehidupan barumu, akan ku berikan diskon spesial. 3 itu sudah cukup, ucap Shio sambil tersenyum. Aku akan kembali dalam 2 minggu, lalu akan buat equipment untuk gadis ini juga. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Assalamualaikum, ucap si Aurelian. Waalaikumsalam, ucap Shio. 3 Orichalcum ya, hurra, anjay, aku berhasil menipu orang tua itu. Dengan begini aku bisa membuat sesuatu dan bukan hanya gauntlet saja. Namun semuanya itu dihentikan oleh Minjung. Terima kasih banyak. Ayolah, berterima kasih. Tidak. Berkatmu aku bisa menggunakan equipment berharga dari Master Aurelian, ucap Minjung. Di sana Shio mendekatkan mukanya ke muka Minjung. Anjay. Itu adalah caraku memintaku untuk menjagamu, ucap Shio. Jadi tolonglah terus menjagaku, ucap Shio. Di sana Minjung yang memerah mukanya. Dia berkata, ya aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku permisi dulu, ucap Minjung. Shio berkata, baiklah mari kita pikirkan di sana equipmentnya dulu. Sementara itu kita dipindahkan lagi ke grup SH. Ini adalah si kakek Hancairin sedang melamun dia. Tidak ada kopi, tidak ada udud. Dia hanya bisa ngehulang di sana memandangi jendela dengan sore yang ada di sana. Bapak memanggilku. Ya, masuklah. Seorang ajudan datang di sini. Lalu si kakek berkata, aku harus bertemu dengan orang yang bernama Mengshiwo ini. Langsung dengan orangnya, Pak? Iya.
Aku akan segera menyiapkannya, Pak, ucap si ajudan. Baiklah kalau begitu, silahkan pergi. Terima kasih, Pak. Aku akan segera menyiapkannya. Dia menunduk hormat dan akan segera pergi. Di sana si kakek berkata dalam hatinya sambil bingung. Meng Shio ini sering kudengar, tapi ada sesuatu yang istimewa. Meng Shio ya. Meng Shio ya. Haha, aku penasaran seperti apa dia orangnya.